Serangan balasan Iran terhadap warga Israel mengejutkan bagi kalangan warga Palestina di Gaza. Bahkan warga Gaza bersuit dan berseru takbir saat Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Kini rakyat Palestina menganggap Iran adalah pahlawan. Meski demikian, ada beberapa orang yang mencurigai bahwa Iran melakukan serangan itu lebih untuk pertunjukan daripada menimbulkan kerusakan nyata. Tetapi serangan Iran itu menjadi harapan baru karena warga Palestina kembali mendapat dukungan dari negara-negara tetangganya di Timur Tengah. Warga Gaza berharap jika Iran atau negara lain ikut serta dalam perang, maka menjadi solusi bagi Gaza akan lebih dekat dari sebelumnya. Dalam tayangan yang beredar terlihat banyak warga Gaza termasuk yang ada di dalam tenda penampungan bersui dan menyerukan kalimat Allahu Akbar menunjukkan kegembiraan ketika langit terang karena roket Iran dan upaya pencegatan oleh Israel. Diketahui Iran telah meluncurkan ratusan drone ke wilayah ibu kota Israel Tel Aviv pada Sabtu 13 April malam waktu setempat. Serangan awal Iran telah menimbulkan kerugian 100 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,6 triliun rupiah bagi Israel. Menurut IRNA, kerugian ini berasal dari tingginya biaya operasi sistem respon Iron Dome yang melindungi Israel. Iran telah meluncurkan serangan pertamanya ke wilayah ibu kota Israel Tel Aviv pada Sabtu 13 April malam waktu setempat. Lebih dari 200 drone dan rudal Iran menargetkan negara Yahudi tersebut. Kendati demikian, tidak sedikit rudal Iran yang diklaim berhasil dicegat alias ditumpas oleh militer Amerika Serikat maupun militer Yordania. Yordania beralasan rudal-rudal Iran telah mengancam keamanan lantaran melewati wilayah otonomi negara. Selain menembus jarak beribu-ribu mil, rudal Iran yang menghujani Israel bahkan melewati dua negara. Jarak serangan titik awal Iran ke Israel setara dengan jarak Inggris ke Ukraina, yakni sekitar 1.100 mil atau sejauh 1.770 km. Sebelumnya, rudal Iran ke Israel yang dicegat Yordania tersebut sempat membuat geger internasional. Yordania dianggap sejumlah analis geopolitik memberikan bantuan ke Israel dengan ikut menembaki jatuh drone-drone yang diluncurkan Iran dalam serangan 3 gelombang pada Minggu 14 April. Tuduhan ikut membantu Israel itu dibantah Yordania dengan menekankan mereka hanya menembak benda asing maupun yang berada di wilayah udara mereka. We have a shared responsibility to work for peace. Regional and indeed global peace and security are being undermined by the hour. Neither the region nor the world can afford more war. Thank you. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memberi warning kepada dunia agar tidak terlibat jauh dalam konflik di Timur Tengah. Pernyataan ini muncul setelah serangan 300 drone Iran terhadap Israel baru-baru ini. Melansir Sky News, Guterres menekankan bahwa Timur Tengah saat ini sedang berada di ambang kehancuran. Demikian disampaikan Guterres dalam sidang Dewan Keamanan PBB atas permintaan Israel pada Minggu 14 April. PBB menilai komunitas internasional tidak mampu lagi menampung perang. Sebelumnya diberitakan pasukan Iran telah meluncurkan setidaknya 300 rudal ke wilayah Israel pada Sabtu 13 April. Serangan balasan ini hanya menimbulkan sedikit kerusakan karena sebagian besar senjata ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Iron Dome Israel. Selain itu, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, hingga Yordania juga turut membantu menangkis serangan yang belum pernah terjadi itu. Amerika Serikat mengklaim telah membantu menghancurkan lebih dari 80 drone serang satu arah dan setidaknya 6 rudal balistik. Sementara Yordania membantah membantu Israel. Yordania menekankan mereka hanya menembak benda asing apapun yang berada di wilayah udara mereka. Diketahui ratusan rudal Iran yang menghujani Israel tersebut telah menembus jarak beribu-ribu mil dan melewati dua negara. Jarak serangan titik awal Iran ke Israel setara dengan jarak Inggris ke Ukraina, yakni sekitar 1.100 mil atau sejauh 1.770 km. Indonesia dinilai bisa turun tangan memastikan agar serangan Iran dan Israel bisa dihentikan, termasuk serangan ke Gaza oleh Israel. Disebut ada beberapa yang bisa dilakukan Indonesia untuk hal tersebut. Demikian disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, yakni Hikmahanto Juwana pada Minggu 14 April. Upaya pertama RI untuk meredakan konflik di Timur Tengah, kata Hikmahanto, yakni meminta Dewan Keamanan PBB untuk melakukan sidang darurat atas serangan Israel ke Kedutaan Besar Iran. Bila perlu berinisiatif membuat resolusi Majelis Umum yang mengutuk tindakan Israel. Kedua, melakukan shuttle diplomasi ke Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa untuk tidak mendukung tindakan salah dari Israel.
Negara-negara ini menurut Hikmahanto semestinya memberi contoh agar tunduk pada hukum internasional. Ketiga, yakni mendorong dunia internasional agar rakyat dan oposisi di Israel untuk melengsarkan Perdana Menteri Netanyahu. Mengingat serangan ke Gaza maupun Iran hanya bisa dihentikan oleh siapapun yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan tidak dijabat oleh Benjamin Netanyahu. Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani ini menyampaikan kemungkinan Perang Dunia III bisa terjadi jika serangan Iran dan Israel terus dilancarkan. Perang dunia itu menurut Hikmahanto bisa terjadi apabila Amerika Serikat tetap membantu Israel dalam serangan balasan ke Iran. Bila Amerika Serikat terus membantu Israel, kemungkinan juga negara-negara lain seperti Korea Utara dan Rusia akan membantu Iran. Kabinet Perang Israel sebenarnya ingin membalas serangan ratusan rudal Iran baru-baru ini, namun anggotanya berbeda pendapat mengenai skala dan waktu serangan tersebut. Melansir Al-Arabiya, demikian disampaikan para pejabat Israel pada Minggu 14 April. Diketahui Kabinet Perang Israel beranggotakan 3 orang, yakni Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan Benny Gantz. Mereka memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Seluruh anggota Kabinet Perang Israel telah melakukan pertemuan untuk membahas serangan Iran tersebut, namun tidak ada keputusan akhir dalam pertemuan itu. Diperkirakan mereka akan bertemu lagi untuk diskusi lebih lanjut. Di sisi lain, Israel didesak oleh sekutu baratnya untuk meredakan ketegangan dan mengakhiri eskalasi setidaknya untuk saat ini. Sebelumnya diberitakan serangan awal Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam diperkirakan menimbulkan kerugian sebesar 1,6 triliun rupiah bagi Tel Aviv. Kerugian ini dihitung berdasarkan tingginya biaya operasi sistem pertahanan Iron Dome dalam mencegah drone dan rudal Iran. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari menyebut ada lebih dari 300 drone dan rudal Iran yang ditembakkan ke negaranya. Namun ia mengklaim 99% diantaranya berhasil dicegat meski ada laporan korban luka akibat serangan. Iran menganggap serangannya kepada Israel telah impas dan sudah selesai. Namun Teheran memperingatkan Israel dan sekutunya Amerika Serikat untuk tidak membalas serangan. Iran mengancam akan menyerang lagi dengan kekuatan lebih besar bila Israel membalas. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Maijen Muhammad Bagher mengatakan pasukannya akan memberikan respon lebih besar bila Israel dan sekutunya membalas serangan 300 rudal Iran ke wilayah Israel pada Sabtu 13 April. Adapun ini merupakan serangan langsung pertama Iran terhadap Israel. Para pejabat Iran menambahkan bahwa negara-negara tetangganya telah diberitahu beberapa hari sebelum serangan udara terjadi. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian mengatakan Iran juga telah memberitahu Amerika Serikat bahwa serangan terhadap Israel akan terbatas dan untuk membela diri. Israel dengan bantuan sekutu utama barat termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Yordania mengklaim telah mencegah 99% peluncuran selama serangan massal tersebut. Namun Israel mengakui beberapa rudal balistik telah mencapai wilayahnya. Pangkalan udara Nevatim di selatan Israel dilaporkan rusak imbas serangan tersebut. Sementara itu Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak membenarkan bahwa jet RAF telah menembak jatuh drone Iran yang terlibat dalam serangan tersebut. Melalui misinya di PBB, Iran juga mengatakan serangan udara massal yang disebut Operasi Janji Sejati adalah pembalasan atas pemboman gedung diplomatik Iran di Damaskus pada 1 April lalu. Iran menganggap masalah tersebut sudah selesai kecuali ada tindakan Israel lebih lanjut. Serangan besar-besaran Iran ternyata tidak hanya menghujani wilayah Israel. Dilaporkan rudal canggih Iran juga jatuh ke wilayah Irak. Sky News melaporkan sebuah bangkai rudal ditemukan di Erbil, Irak pada Minggu 14 April. Bangkai rudal tersebut diklaim sebagai sisa proyektil rudal yang diluncurkan Iran untuk menyerang Israel. Rudal tersebut nyasar ke Irak setelah ditembak jatuh di tengah jalan oleh pihak Israel. Sebelumnya Israel mengklaim telah mencegah 99% peluncuran selama serangan massal tersebut.
Israel dibantu sekutu utama Barat termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Yordania. Meski demikian, Israel mengakui beberapa rudal balistik Iran telah mencapai wilayahnya. Pangkalan udara di Fatim di selatan Israel dilaporkan rusak imbas serangan tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak membenarkan bahwa jet RAF telah menembak jatuh drone Iran yang terlibat dalam serangan tersebut. Angkatan Udara Yordania juga menembak jatuh puluhan unit drone Iran. Yordania membantah membantu Israel melainkan hanya menembak benda asing apapun yang berada di wilayah udara mereka. Rentetan serangan udara Iran ke wilayah Israel tidak menimbulkan korban jiwa satupun. Padahal serangan ambisius Iran tersebut menggunakan sekira 300 rudal canggih. Ratusan rudal melintasi dua negara dengan menempuh jarak beribu-ribu mil. The Time of Israel melaporkan setidaknya ada 31 korban luka ringan imbas serangan dahsyat tersebut. Sementara seorang gadis berusia 7 tahun dari komunitas Badui di selatan mengalami luka serius. Gadis tersebut mengalami cedera kepala setelah pecahan rudal balistik yang dicegat jatuh langsung ke rumahnya. Dia merupakan satu-satunya orang di Israel yang menderita luka parah dalam serangan Iran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara pihak rumah sakit menyebut gadis itu menjalani operasi dan kini berada di unit perawatan intensif anak. Layanan tanggap darurat Megan David Adol mengatakan bahwa pihaknya telah merawat 31 korban dalam kondisi baik. Semuanya menderita gejala kecemasan atau cedera yang disebabkan saat mencari perlindungan. Meski tak ada korban tewas, serangan Iran telah menyebabkan Israel merugi besar. Diperkirakan serangan awal Iran menimbulkan kerugian sebesar 1,6 triliun rupiah bagi Tel Aviv. Kerugian ini dihitung berdasarkan tingginya biaya operasi sistem pertahanan Iron Dome dalam mencegah drone dan rudal Iran. Sebelumnya Israel mengklaim 99% berhasil mencegah serangan Iran. IDF mengatakan Iran telah meluncurkan sebanyak 170 drone, 30 rudal jelajah, dan 120 rudal balistik. Mantan perwira intelijen Korps Marinir Amerika Serikat Scott Ryder merespon serangan dahsyat Iran terhadap Israel yang dinamai Operasi Janji Setia pada Sabtu 13 April. Setidaknya 300 rudal Iran menargetkan objek militer di negara Yahudi tersebut. Melansir Tribun News, Scott Ryder menilai serangan balasan Iran ke Israel akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu kemenangan terbesar abad ini. Scott Ryder mengatakan senjata-senjata Iran mampu menembus sistem Iron Dome, baterai rudal Patriot buatan Amerika Serikat, pencegat rudal Arrow, dan David Sling. Belum lagi pesawat tempur Amerika Serikat, Inggris, dan Israel sendiri. Ia juga tidak mengesampingkan belasan rudal yang tetap menghantam lapangan udara dan instalasi pertahanan udara Israel. Inspektur Nuklir Amerika Serikat itu mengingatkan serangan rudal Iran terhadap Israel tidak terjadi begitu saja, melainkan serangan ini sebagai balasan kepada Israel yang telah menyerang gedung konsulat Iran pada awal April. Diketahui rentetan serangan udara Iran ke wilayah Israel tidak menimbulkan korban jiwa, padahal serangan ambisius Iran tersebut menggunakan sekira 300 rudal canggihnya. Ratusan rudal melintasi dua negara dengan menembus jarak beribu-ribu mil. The Time of Israel melaporkan setidaknya ada 31 korban luka ringan imbas serangan dahsyat tersebut. Semuanya menderita gejala kecemasan atau cedera yang disebabkan saat mencari perlindungan. Sementara seorang gadis berusia 7 tahun dari komunitas Badui di selatan mengalami luka serius. Gadis tersebut mengalami cedera kepala setelah pecahan rudal balistik yang dicegat jatuh langsung ke rumahnya. Dia merupakan satu-satunya orang di Israel yang menderita luka parah dalam serangan Iran yang belum pernah terjadi sebelumnya itu. Terungkap keberadaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ketika situasi Israel mencekam di mana 300 rudal Iran diluncurkan ke arah negara Yahudi tersebut pada Sabtu 13 April. Netanyahu ternyata sembunyi bersama istrinya yakni Sarah di villa mewah milik pengusaha Yahudi Amerika Simon Falik. Villa tersebut terletak di lingkungan Talpiot di Yerusalem. Jerusalem Post melaporkan
Villa milik Falik tersebut memiliki tempat perlindungan canggih yang tahan rudal. Villa ini digunakan oleh Netanyahu dan keluarga selama beberapa tahun terakhir. Meski sumber terdekat membenarkan hal itu, tapi kantor Perdana Menteri belum memberikan tanggapan. Adapun Falik adalah seorang pebisnis, satu dari 3 bersaudara yang mengoperasikan Falik Group. Perusahaan yang bermarkas di Miami tersebut mengoperasikan toko di bandara dan lokasi yang terkait dengan urusan perjalanan. Falik Group terkenal menjual barang-barang mewah seperti parfum, kosmetik, dan aksesoris fashion. Keluarga Falik juga merupakan pemilik sebagian dari kilang anggur Psagot, Israel. Awal tahun ini Falik dan keluarganya menerima penghargaan Yerusalem untuk pembangunan Yudea dan Samaria. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.